Selamat sore para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube hadir kembali pada sore ini dan dimana sekarang jam menunjukkan pukul 18 menit waktu Indonesia bagian barat. Dan juga perlu diketahui bahwa pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya maupun di like dan diberi komentar di kolom komentar. Baik, dan kita bisa melihat kemarin juga ataupun dini hari tadi bahwa setelah diumumkan bahwa Bank Sentral Amerika ataupun Federal Reserve itu tetap mempertahankan suku bunganya, dikhawatirkan itu bahwa di negara tersebut kemungkinan maksudnya untuk mencegah akan kemungkinannya inflasi mendatang ya disebabkan oleh kenaikan signifikan dari harga minyak tersebut ya. Jadi untuk menjaga-jaga bahwa The Fed itu akan melihat kembali itu bagaimana inflasi di Amerika nanti kelanjutannya. Jika kalau ini harga minyak itu masih stay di atas $100 per barrel. Baik, dan kita akan mulai sekarang seperti biasa kita akan memulai dengan harga emas, di mana harga emas ini mencapai angka tertingginya yaitu dengan angka 4647.1 dan itu terjadi beberapa saat yang lalu tepatnya pada jam 17.30 waktu Indonesia bagian barat, sedangkan harga terendahnya yaitu mencapai pada angka 4540.95 dan itu terjadi pada siang tadi yaitu pada pukul 11:35 waktu Indonesia bagian barat. Dan juga diketahui bahwa saya memakai hitung-hitungannya ataupun perbandingannya dengan harga silver ataupun perak, di mana silver hari ini mencapai angka tertingginya yaitu dengan angka 73.818, sedangkan harga terendahnya yaitu dengan angka 71.580 dan sekarang berada di sekitaran 73.67. Dan kita bisa di bawahnya juga kita bisa melihat di baris yang kelima yaitu US oil, yaitu harga minyak dunia, di mana hari ini sekarang ini sore ini itu berada di sekitaran 102 US dollar per barrel dan semalam itu berada di bertengger di harga 105 US dollar per barrel. Baik, dan kita bisa melanjutkannya bagaimana dengan purchasing saya. Ini bisa dilihat ya. Kita akan memulainya seperti di halaman pertama yaitu di halaman di sini, di mana ini adalah di halaman kemarin ya, yaitu pada tanggal 28 April ya. Jadi ada pembelian sebanyak 8 kali ataupun 8 baris ya. Dan ini saya akan mereview kembali bahwa kemarin pada secara mingguan ya, saya juga sudah mereview untuk minggu ini harga tertingginya itu bisa mencapai angka 5.000 dan range yang pertama dulu yaitu dengan angka 4750 ya. Sedangkan untuk di bawahnya itu range-nya bisa di harga 4650, apabila tembus itu akan mencari 4500. Jadi kemarin itu sempat untuk harga terendahnya yaitu dengan angka 4510.1 dan saya rasa itu sudah klop ya. Dan mungkin akan mencari ke atasnya mungkin di angka 4750. Kita akan lihat keadaan bagaimana selanjutnya. Kemudian ini adalah perkiraan saya untuk range kecil untuk edisi 29 April 2026 ya.
Untuk range yang kecil saya mengatakan itu angkanya bisa mencapai dengan angka 4618 sampai dengan 4625. Ini tidak terjadi dan hanya tadi pagi baru ataupun siang hari baru tercapai, yaitu pada tanggal 30 April ya. Dan hanya semalam itu mencapai dengan angka 4567,6 ya untuk tingginya, sedangkan harga terendahnya 4570 sampai dengan 4590. Saya rasa itu pun itu lewat, dan ini kemarin itu dia punya low-nya dengan angka 4510,4 ya untuk harga terendahnya. Dan ini juga clue-nya apabila pada pukul 19 itu range-nya itu pada angka 4625 itu bisa naik ya kalau memecahkannya. Kalau pecah 4555 itu angkanya turun, dan itu nyatanya benar, dan kita melikuidasinya di bawah angka 4555. Selanjutnya kita lihat ini untuk range yang besar ya, untuk edisi 29 April 2026, di mana indikasi tingginya saya juga mengatakan yaitu bisa mencapai dengan angka 4648 sampai dengan 4665. Itu tidak terjadi disebabkan kemarin hanya menyentuh tingginya pada angka 4567,6 ya. Jadi jelas itu tidak terjadi, dan terjadi pada hari ini tepatnya 30 April ya. Sedangkan untuk harga terendahnya yaitu dengan angka 4568 sampai dengan 4580 itu pun tidak terjadi. Namun yang terjadi yaitu dengan angka 4510,4 ya. Dan ini clue-nya juga sudah dijelaskan kemarin, apabila harganya bisa memecahkan angka 4625 itu akan naik ya. Dan apabila memecahkan angka 4550 itu turun, dan nyatanya kemarin turun dan harga ini naiknya pagi hari ini ya. Selanjutnya ini saya pada pukul 20:36 saya ada melakukan satu lagi pembelian ya, 4531 ya. Dan ini kemudian saya melikuidasinya ya, 4542 ya. Dan ini kemudian saya melakukan aksi jadi ini hanya sisanya ya untuk edisi kemarin 29 April ya. Ini sisanya posisi saya, dan ini kita bisa melihat range-nya kemarin pada pukul 7 ini harganya di sini langsung turun ya, memecahkan angka 4555 ya. Dan ini di garis ini ya bisa dilihat itu langsung turun, dan naiknya itu pukul 13.50 ya, yaitu tepatnya pukul 9 ya baru merangkak naik ya. Namun akhirnya dia tutup di angka 4530-an di sini. Jadi kalau kita begitu stop sell ataupun memecahkan 4555 itu penjualan itu masih profit. Kalau ditinggal untuk hari ini itu rugi ya. Dan akhirnya saya mengejar lagi setelah pengumuman FOMC, saya melakukan lagi aksi pembelian ini ya. Kemudian ini perkiraannya bahwa harga emas itu ya itu turun berkelanjutan setelah Bank Sentral Amerika memutuskan itu tidak menurunkan suku bunganya ya. Dan kita bisa melihat ya isi dari berita ini bahwa Trump ini ultimatum kepada Iran untuk segera menyetujui perjanjian-perjanjian yang akan mereka setujui. Kalau apabila tidak itu untuk memblokade di Selat Hormuz itu mungkin akan berkepanjangan. Kemudian para traders itu sekarang sudah makin jauh menjauhi bahwa Bank Sentral segera memutuskan memotong suku bunga sepertinya sudah berkurang, karena jelas diketahui bahwa harga minyak itu
itu mencapai angka yang luar biasa, $100 per US dollar ya. Dan pada ini ya, total dari demand terhadap emas itu naik 2% secara year on year dari World Gold Concert ya. Itu di sana bahwa lagi pameran emas ya, itu bahwa minat masyarakat terhadap emas itu jauh lebih banyak ya. Maksudnya ada jumlah kenaikan, dan sepertinya bahwa dia punya suku bunga seperti pada tahun 1992 itu akan tetap bertahan ya, seperti tahun-tahun itu akan bertahan terus ya. Dan ini kelihatannya itu jelas, karena jelas kita ketahui imbas dari ini akibatnya dari harga minyak yang naik terus ya, tidak ada turunnya, dan jelas kita ketahui itu dari angka 60 sekarang sudah menjadi angka 100, itu hampir 2 kali lipat ya. Jadi menyebabkan para pengusaha itu jelas itu memerlukan untuk bahan bakar minyak ini diperlukan biaya sebanyak 2 kali lipat ya. Dan ini bisa menyebabkan harga barang-barang yang diproduksinya ini pasti akan mengalami kenaikan, dan untuk imbasnya untuk pemotongan suku bunga sepertinya agak sudah berkurang ya. Dan indikator ini hari saya rasa tidak ada yang begitu penting, yaitu personal income ya. Lalu GDP yang kita harus perhatikan yaitu Gross Domestic Product ya. Itu saya rasa kurang ini ya. Mereka lebih fokus ke masalah Iran, dan ini mungkin hanya sekejut aja ya. Dan apabila turunnya deras sekali, kita bisa melakukan aksi pembelian. Kalau naiknya kencang setelah jobless claim ini bisa penjualan ya, sell dulu. Dan perlu diperhatikan juga dari jobless claim, lalu ada CB leading indikator ekonomik ya, itu juga menjadi acuannya, tetapi mungkin agak nanti karena jelas kita sudah menjelang weekend. Dan ini pada pukul 15.08 saya melakukan likuidasi yang ada profitnya atau birunya. Namun sayang sekali kalau saya tinggalkan itu masih bisa lebih ya profitnya ya. Dan ini sisa posisi saya hanya tinggal 5 baris, dan equity saya sudah naik menjadi 20.000 ya. Dan ini sekarang sisanya posisi ini per tanggal 30 April ya. 30 April pada pukul 15 ya. 15.10 dah kurang lebih di sana, itu posisi saya. Dan ini bisa dilihat bahwa kemarin itu dari ini udah floatingnya 12.000, dan ini equity-nya sudah naik 19.000 ya. Ya lumayan, daripada ini kita bisa melihat ya. Kemudian dari signal itu indikasinya itu naik ya pada pukul 17 ini ya, sore ini indikasinya sudah mengacu pada kenaikan. Dan berikut ini adalah angka-angkanya, di mana tingginya mencapai 4635, lalu 4665, dan terakhir 4695. Sedangkan supportnya pada angka 4578 dan 4540 dan 4510, dan ini sudah kelihatan naik ya ataupun biru di intraday-nya. Medium term-nya juga sama. Dan yang terakhir ini itu pandangan dari saya ataupun hitungannya. Dan ini kita akan rubah ya, tidak jauh ya. Mungkin di sini ya. Sedangkan untuk harga terendahnya sepertinya tidak berubah ya, mungkin di area di sana ya. Dan kita akan mengambil posisi untuk screenshotnya sebanyak 2 kali, lalu kita coret-coret ataupun menulisnya, dan kita akan bahas esok hari. Dan sekarang kita telah
bisa melihat jam telah menunjukkan pukul 18.33 menit waktu Indonesia bagian Barat, tepatnya pada hari ini, sore ini ya, 30 April 2026, dan kondisi di Jakarta ini sekarang dalam cuaca hujan ya. Dan kita akan memulai seperti biasa, kita akan memulainya untuk range yang besar dulu ya, big, untuk edisi 30 April 2026, di mana indikasi atau hitung-hitungan saya untuk tingginya pada angka 4695 dengan 4715, sedangkan untuk harga terendahnya dengan angka 4560 sampai dengan 75, dan ini diperkirakan juga agak sulit ya. Namun ini hanya berupa hitungan, dan bukan tidak mungkin angka ini bisa terjadi, bisa drop ke angka 4560. Namun ini hanya berupa hitung-hitungan ya, tidak merupakan jaminan ataupun kepastian. Dan yang kedua ini untuk range yang kecil ataupun saya sebut normal untuk edisi 30 April ya 2026, di mana indikasi tingginya saya menghitung dengan angka 4670 sampai dengan 85, sedangkan harga terendahnya yaitu dengan angka 4585 sampai dengan 95 ya, itu yang diperkirakan. Dan perlu diingat, ini hanya berupa hitung-hitungan secara matematis yang saya dapatkan ya, atau yang saya pelajari. Dan di akhir perjumpaan, sekali lagi selamat sore para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian. Dan channel ini tentu akan kembali pada esok hari, yaitu pada hari pertama awal Mei, yaitu May Day ya, 1 Mei 2026 ya, pada jam yang seperti sore biasa. Salam cuan, always profit, dan terima kasih.